Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Bafana Fitri dengan NIM 260501 221 30039 dari kelas Oceanografi B. Nah, di video ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum Coastal and Marine Multi-Hazard and Analysis eh, di modul 1 yang merupakan DSAS. Nah, jadi di video ini kita akan melakukan uji coba untuk download data dari DSAS itu sendiri di Google Earth Engine dan juga untuk layouting dari bukan layouting untuk memasukkan add-in DSAS ke ArcMap. Oke, jadi pertama-tama kita buka Chrome atau website yang biasa kalian pakai. Nah, di sini ketik Google Earth Engine, lalu pencet yang paling atas ini. Nah, ini karena belum login dan misalnya belum punya akun, kita pencet sini, get started. Ini untuk, ini pencet aja continue, ini karena udah punya akun, jadi pencet continue juga bisa. Nah, ini kalau misalnya eh, belum punya akun tuh kita lewat sini, di unpaid usage, project type-nya akademia, lalu lanjut 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 sampai nanti kebentuk akun baru. Nah, ini karena saya udah punya akun, jadi pakai di sini, click here. Nah, nah ini udah login, jadi tampilannya kayak begini. Ini nanti dimasukin scriptnya dan se dari asisten udah ngasih script buat Sentinel, Sentinel buat di daerah Jepara. Nah, ini kita salin. Nah, sebelum itu, ini kan di tahun 2019. Di tahun 2019 itu waktu kemarin praktikum udah dicoba dan udah dapat hasilnya. Jadi kita mau coba sampai tahun 2025 ya. Ya, ini buat di sini tuh ini sebenarnya bisa diganti-ganti. Cuma kalau diganti otomatis tuh nggak bisa. Jadi kita harus dapetin scriptnya dulu. Nanti lewat ini kita draw rectangle di lokasi yang mau kita teliti. Terus juga bagian ROI ini tuh harus sama semua. Biasanya kalau dari GI-nya langsung, dia tuh nunjukin kalau dia itu par geometri, bukan par ROI. Nah kalau itu, ini kita karena ROI, kita ubah aja ke ROI. Ini karena yang tahun 2019 tuh udah ada, kita lanjut ke tahun 2020. Hmm, ya. Semua yang ada tahunnya itu kita ubah. Ya kan? Nah, udah kayak gini tampilannya dan udah diubah jadi tahun 2020, kita bisa lanjut pencetran. Ini masih loading, lihatnya dari sini. Karena masih loading dan lagi ngebentuk layer baru. Nah, ini udah, nanti di tombol tas itu dia bakal muncul warna oranye. Nah, karena di tombol tasnya udah muncul warna oranye, kita bisa, nih, ini yang 2019 udah kan. Nah, ini kita bisa pencetran untuk yang 2020. Ini lanjut aja di run.
Ya loading, jadi ditunggu. Nah, ini kan bisa juga kita pencet dari sini. Ini karena masih belum selesai ya. Masih nunggu sampai ini yang geriginya mati. Itu tuh kalau udah selesai, nah udah selesai. Nah, ini tuh udah selesai. Jadi kita bisa pencet yang ini open in drive. Nanti bakal diarahin ke drive dengan file tipenya TIFF. Lalu kita bisa download. Nah, ini udah download. Nah, ini udah ada yang 2019. Kita lanjut save aja. Ini kita ubah lagi scriptnya buat tahun 2021 dan seterusnya sampai 2025. Nah, ini udah ada, kita kasih pelan. Open in drive, download yang 2021. Ini ubah jadi 2022. Eh, hmm. Oh, iya. Ya udah ada open in drive, terus di download. Hmm, 2023, 2024. Itu udah banyak kan? 2024 tuh nggak sampai. Itu produk. Itu. Hmm.
Ini karena masih nunggu, jadi mending buka ini dulu ArcMap. Karena loadingnya ArcMap itu lumayan lama. Loading ArcMap itu lama. Ini nanti 2024. Mestinya tuh kalau misalnya cuma 6 tahun, kalau 2019 dihitung itu udah 6. Kita udah punya data 6, tapi kita nggak tahu. Ya tunggu dulu sampai niat nol baru kita run. Mungkin gitu satu kita. Tapi nanti kita coba 2025. Harusnya sih ya aduh ya, karena kan Sentinel tuh belum selesai ngerekam. Sedang, dan ini pun masih eh, 3 bulan awal di tahun 2025. Kecuali kalau misalnya tadi tanggal yang ini kita ubah. Cuma sampai di bulan Maret tanggal 8. Bisa nggak nih? Oh bisa. Bentar. Ini mapnya udah kebuka. Jadi nanti dulu eh bakal kita otak-atik di ArcMap buat add in si DSS. Nah ini udah selesai. Opening drive, kita download, itu kita lanjut ArcMap. Oh ini eh, lupa jelasin. Ini karena di sini ada tulisan description. Nah buat description itu tuh sebenarnya nama dari file ini, file yang di drive tadi. Nah itu tuh secara otomatis bakal dikasih nama ini yang kita tulis. Jadi buat description tuh bisa kita otak-atik sesuai gimana maunya kita. Oke, karena udah selesai semua dari tahun 2019 sampai 2025, kita bisa close aja buat ini Chrome-nya. Lalu kita buka ArcMap. Nah, ini kan DSIS itu tuh ibaratnya kayak eh, add-in atau alat tambahan gitu loh, alat tambahan buat mengolah data di ArcMap. Nah, DSIS sendiri ini fungsinya itu buat mengetahui gimana
garis pantai itu berubah dari waktu ke waktu. Entah itu bisa dilihat dengan NDWI, MNDWI, ataupun eh, bisa digunakan dengan AWEI. Nah, jadi dari DSAS ini juga ada metodenya sendiri. Nah, yang aku ingat, yang saya ingat ada 4 metode yaitu NSM, LIPR, IPR, 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 SCE, dan juga satu lagi tuh agak lupa. Ya, lupa maaf. Nah, tapi yang buat NSM ini tuh lebih sering digunain karena dia tuh buat menunjukkan perubahan garis pantai terlama atau dari yang data sebelumnya ke data yang paling baru. Nah, di sini buat DSAS itu dia ada folder, ada ini skripnya, ada zipnya yang isinya itu berbagai macam installnya. Ini karena udah di ekstrak dan buat DSS ini tuh juga cuma bisa di ArcMap yang versi terbaru. Biasanya yang versi 10.8 sampai ke atasnya. Nah ini punya saya juga udah 10.8. Nah, terus buat ini DSAS add-in yang V5_0 kita pencet. Nah ini nanti bakal dapat file S3-nya. Nah, ini bisa dipencet karena saya udah ada PSS-nya sendiri. Bisa kita tutup atau kita lanjut buka ArcMap. Nah, nih di ArcMap kita ke Customize. Nah, ini kita ke Add-in Manager. Nah, ini udah ada. Kalau misalnya belum ada tuh bisa pencet dari sini. Nah, ini nanti dimunculin di sini. Nah, karena udah ada, kita close saja. Lalu, untuk nampilin DSAS yang kayak begini nih, kayak tool-tool lain di atas, kita bisa customize lagi toolbar, lalu pencet yang ini. Nah, nanti bakal ada di sini. Biasanya tuh biasanya tuh buat full, tapi yang buat yang kayak tampilannya ini gini tuh bisa ada di mana aja. Bisa dia ada di sini, ada di sini, ada di mana, di pojok. Nah, kayak gitu. Nah, jadi buat ngelakuin download data dan juga sampai masukin alat DSAS ke ArcMap udah selesai. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, entah kesalahan dalam metode yang terlewat ataupun kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.